Hai pemirsa, selamat bertemu dalam program talk show asik dan inovatif di SMK Maharati bersama saya Feby Limanto dan rekan saya Risma Aulia yang akan membawa acara dalam episode kali ini. Pemirsa, tema yang diangkat kali ini ialah lebih dekat. Nah, yang dimaksud dengan lebih dekat ialah dalam season kali ini kita akan mengenal lebih dalam nih dengan orang-orang yang ada dan berperan besar di SMK Maharati, seperti guru, staf, hingga para entitas yang selalu mensupport penuh fasilitas, kegiatan, hingga pelayanan yang ada di SMK Maharati. Dan tentunya saya, Feby, dan rekan saya Risma, hari ini tidak sendirian nih membahas tema yang menarik di dalam season kali ini. Langsung saja kita sambut tamu istimewa kita, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Maharati, Pak Bagus. Nah, Pak Bagus, gimana kabarnya nih Pak Bagus? Alhamdulillah baik kabarnya ya. Gimana kabar kalian gimana? Alhamdulillah baik, Pak. juga Baik, ya. Pak Bagus sudah makan? Sudah dari Oke. kemarin makan dan Sama kan kebetulan sama juga Pak Teka juga. Pak Bagus, boleh nih kami bertanya-tanya. Ya, saya poin dikit nih terkait Iya. Pak Bagus, nggak dikit sih, banyak ya. boleh. Pak, bertanya nih Pak, apa sih kerja Wakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan tuh kerjanya tuh apa tuh? Terus kalau kami kan bertakan bagian kepala sekolah bagian kesiswaan kan Pak ya. Jadi kami bertanya-tanya nih, apa sih tugasnya gitu Pak? Iya, oke. Ada yang tahu nggak nih sebelumnya nih sebelum saya jawab nih? Kira-kira apa tuh kira-kira tuh? Menurut perkiraan saya nih Pak, gambaran-gambaran pekerjaan wakil kepala sekolah bagian kesiswaan nih Pak ya, mengurus kesiswaan mungkin seperti itu Pak. Iya, Yang lebih dengan umum, curhatan siswa mungkin ya. yang lebih formal didengar pada orang. Ya. Sering gitu. Tugas Bapak di sini, Bapak diamanai di posisi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Utamanya ya sederhananya adalah Bapak ditugaskan untuk melakukan pembinaan ya, khususnya terhadap siswa seperti itu. Nah, pembinaannya di bidang apa saja? Salah satunya ada di karakter. Kita kan ada tuh Dasar Maharati, ada juga 4 karakter dasar itu ya. Jadi untuk implementasinya Bapak sebagai koordinator utamanya. Selain itu kegiatan-kegiatan non akademik juga, seperti halnya kegiatan event gitu ya, baik dari keagamaan atau yang umum ataupun Gebiar Maharati. Terus ada lagi SDP juga. Nah, itu di bawah koordinasi oleh Bapak seperti itu. Dan yang pasti nih, yang paling penting, cukup penting juga adalah terkait dengan prestasi. Jadi keseluruhan koordinator prestasi untuk SMK Maharati itu di bawah di kesiswaan. Kurang lebihnya kayak gitu, tapi ya banyak lah, tugasnya banyak gitu. Gitu Pak. Kan pastinya setiap yang diemban itu pasti ada hal yang lebih sulit gitu kan Pak. Menurut Pak Bagus tuh yang menjadi kesulitan ataupun masalah utama nih menjadi seorang wakil kepala sekolah bagian kesiswaan tuh apa Pak? Dulu saya sebenarnya orangnya introvert ya. Introvert itu menurut saya kalau saya berinteraksi ya sama banyak orang kayak gitu ya, itu terkuras energinya gitu. Jadi saya sudah mengajar sebagai guru, itu kadang-kala guru itu harus berbohong di dalam kelas. Mungkin kita sedang nggak baik-baik saja itu, tapi kita harus memposisikan diri bahwa kita harus ceria, kita harus semangat gitu ya. Nah, di dalam kelas saja ini sudah banyak menguras energi gitu. Apalagi di kesiswaan tentu banyak berinteraksi ya dengan orang, utamanya siswa kayak gitu, sehingga itu cukup perlu effort lah buat Bapak lah gitu, sehingga pasti bakal sampai tengah. Tapi ya itu tadi asik sih, karena itu jadi pengalaman dan juga pembelajaran yang baru buat Bapak gitu. Padahal pertama kali pas saya masuk sini tuh saya kira Bapak tuh orang ekstrovert tuh Pak. Jadi enak bawanya, ternyata selama ini Bapak tuh introvert. Iya, saya rapuh sekali. Oke nih Pak, ngomong-ngomong soal introvert sama ekstrovert nih Pak, apa sih yang membuat Bapak nih berubah tiba-tiba, wah mikir, kan saya introvert nih, harus berubah menjadi ekstrovert karena kepentingan beberapa hal gitu mungkin. Iya, kalau berubah sih mungkin enggak ya, karena saya merecharge energi saya dengan cara ya mungkin istirahat sendiri gitu ya.
fokus sama diri sendiri, tapi kita juga harus bisa memposisikannya karena tanggung jawab kita, tugas kita, sehingga kita harus take action lah di dalam tugas kita. Ya setelah itu ya kita perlu juga ya, yang namanya memperhatikan diri kita sendiri gitu. Jadi di tugas dan tanggung jawab kita memposisikan diri sebaik mungkin, tapi juga kita tetap care sama diri kita sehingga bisa balance lah kayak gitu. Saya pengen nanya nih ke Bagus, Bapak punya nggak hal yang bikin Bapak terpuruk, dan itu kenapa dan kapan sih Pak? Ini selama di SMK nih? Iya Pak. Mungkin ada sih beberapa ya, tapi kalau boleh saya share tuh mungkin lebih ke sedih ya. Sedih itu kalau ada namanya perpisahan. Berarti Pak. Ya perpisahan sama siapa ya? Mungkin sama siswa ya. Kadang-kala nggak mereka di sini sekolah nggak sampai selesai gitu ya. Kadang-kala juga ketika wisuda pelepasan gitu ya. Dan nggak cuma sama siswa sebenarnya, tapi sama rekan-rekan juga yang lainnya kan. Ya datang silih berganti lah gitu ya. Ada yang datang, ada yang pergi, itu yang bikin sedih sih gitu. Iya, Tapi ya, yang datang akan pergi, yang pergi akan datang. Iya, setiap orang ada masanya, Ya, setiap ada masa masa. ada orangnya gitu ya. Oke nih Pak, kan tadi itu tentang perpisahan nih Pak. Berarti Bapak nih saat perpisahan angkatan 1 mungkin sama murid-murid yang keluar nih juga Pak, merasa sedih mungkin Pak saat mereka keluar. Boleh nih Pak, angkatan 3 saya dengar banyak yang keluar nih Pak. Mungkin menurut Bapak itu hal yang menyedihkan nggak Pak? Hal yang sangat disayangkan sekali, karena untuk mereka masuk ke SMK Marati itu melewati banyak seleksi kan Pak. Banyak orang yang ingin masuk tapi tidak terpilih nih Pak. Padahal niat mereka lebih besar daripada yang keluar. Menurut Bapak itu sungguh-sungguh hal yang sangat menyedihkan. Ini agak sensitif sebenarnya ya, Iya, tapi Pak. ya kalau kita mau terang-terangan aja, sedih sih sebenarnya gitu ya. Kesempatan yang sudah diberikan tapi mungkin belum bisa dimaksimalkan gitu. Tapi kita nggak bisa menilai bahwa itu keliru atau salah gitu ya, karena setiap orang itu punya kondisinya masing-masing gitu. Sehingga kita juga harus bijak bahwa saya lebih senang mungkin ada anak-anak saya yang tidak di sini tapi bisa berkembang lebih baik lagi di luar sana gitu. Sehingga it's okay dimanapun kamu berada, yang namanya berlian itu akan tetap berlian meskipun dia ada di dalam lumpur gitu ya. Setuju sih Mungkin Pak. kayak itu sih ya. Oke Pak, ini kita alih topik Pak dari yang sedih-sedih nih ya. Iya. Biasanya pas Bapak sedih, Bapak tuh ada tempat ternyaman kan Pak? Itu biasanya Bapak di mana? Buat misalnya nih mengoreksi diri sendiri kembali, apa salahnya? Pasti Bapak ada tempat untuk merenung diri. Itu biasanya tempat terfavoritnya di mana? Kalau favorit yang pasti dimanapun itu everywhere ya. Yang penting ada sinyal sih. Setuju saya, setuju Iya Pak. sama kan ya. Cuma mungkin saya emang lebih banyak me time lah ya, mungkin ya di mes saya lah ya, di kamar saya gitu. Ya istirahat aja di situ kayak gitu. Tapi kalau ditanya mana yang paling favorit, ya dimanapun itu it's okay, asal ada sinyal, jadi ada kehidupan juga di situ. Ada sinyal, ada happy-nya ya Pak ya. Ya ada hiburan lah ya gitu. Ini kan terkait lokasinya nih Pak. Sekarang terkait Bapak tuh sama siapa sih yang paling nyaman gitu kan Pak, kayak bikin Bapak termotivasi kembali. Ya, itu jadi pandangan hidup Bapak. Ya. Waduh berat bener ini. Tapi sebelum itu jangan dijawab dulu Pak. Kita saksikan cuplikan berikut ini.
butuhkan. Happy dan juga Yusuf. Kak Rizky. Baik pemirsa, selamat bertemu kembali. Mari kita lanjutkan perbincangan hangat kita bersama dengan Pak Bagus. Bapak kan sempat nih jawab pertanyaan saya sama Feby tadi. Siapa atau sosok siapa nih yang jadi motivasi Bapak? Siapa tuh? Siapa nih? Yang pasti yang motivasi Bapak itu kedua orang tua ya. Karena kalau beliau nggak merestui saya, nggak mengizinkan saya, nggak mungkin juga saya ada di sini. Dan selama ini yang menguatkan lah ya, yang jadi penguat itu adalah kedua orang tua saya. Itu kalau minta jawaban normatif ya, yang lempeng aja kayak gitu. Tapi kalau mau yang jujur nih dari dalam hati sebenarnya ya, alhamdulillah istri saya. Boleh nih Pak, spill istri nih Pak. Kita penasaran gitu kan, pemirsa juga penasaran siapa kan? Iya. Ya, beliau ini guru juga di sini. Alhamdulillah kita satu tempat. Inisialnya Bu Anis. Itu aku inisial. Iya. Oke nih Pak. Kan istri Bapak nih Bu Anis. Boleh nih Pak, sedikit cerita tentang pertemuan Bapak dengan Pak Anis. Agak berat saya bilang. Jadi bisa dibilang pertemuannya itu kami sama-sama dari Jawa ya. Kami sama-sama dari Jawa, tapi dipertemukan di Maharati gitu. Jadi entah kenapa Tuhan tuh ya mungkin kita bertemu jodoh itu selalu ada jalannya gitu. Mungkin ini juga jadi perantara saya ketemu jodoh saya kayak gitu. Begitu pula sebaliknya gitu ya. Jadi begitu saja, bertemunya begitu saja gitu. Ya tanpa disengaja gitu ya. Mungkin istri Bapak nih Pak Bu Anis. Tadi Bapak sudah sedikit cerita tentang pertemuan Bapak sama Bu Anis nih. Mungkin kita alihkan lagi topiknya. Berarti nih kita bahas tentang cinta yang tadi cinta Bapak. Kita alih topik lagi. Ya, siapa tahu Pak Bagus kan malu. Ya, malu. Mungkin nantinya lebih ke privasi lagi ya Pak. Betul. Jadi kita alih topik. Kenapa sih Pak pada awalnya bersedia bergabung ke SMK Maharati? Kan sudah Bapak, kita selebih tahu ya Pak, SMK Maharati ini sekolahnya di tengah hutan.
sekolah di tengah hutan, jalannya juga jelek buat menuju ke sini, jaringan juga susah di sini. Karena apalagi pas hujan kan becek-becekan dari bawah kan Pak, batu. Sepatu habis semua, padahal baru dicuci. Padahal baru dicuci. Itu kalian yang curhat kayaknya. Iya. Kenapa ya alasannya kok sampai di sini gitu? Kayaknya saya tersesat deh kayaknya deh. Kok bisa tersesat gitu loh Pak? Iya, tersesat yang di tempat dimana ini ya, katanya sekolah tengah hutan tapi kualitas metropolitan gitu ya. Keren nih Mas, itu bertahan dulu. Jadi awalnya itu saya lulus kuliah tuh dulu di tahun 2019 ya. Setelah itu saya sempat ngajar juga di daerah 3T di Kupang ya. Terus mungkin belum ada 1 tahun di situ. Habis itu ada COVID kan, ada COVID melanda. Saya ikut di program Guru Muda Garda Depan Astra yang mengadakan ya. Terus karena COVID saya dipulangkan ke rumah, jadi WFH di rumah gitu ya. Dan pada saat tahun 2021 itu ada beberapa pilihan sebenarnya. Ya, ada pilihannya tentu yang di Jawa sendiri ya. Di Jawa pun waktu itu dikasih kesempatan juga di Rote, Pulau Rote itu pulau paling selatan di Indonesia. Itu programnya Guru Muda juga sama. Nah, dan satu lagi itu di SMK Maharati kayak gitu. Dari kecil Bapak itu punya cita-cita pengen keliling Indonesia gitu. Melebihi keinginan Bapak untuk keluar negeri sebenarnya gitu. Sehingga Bapak mikir kalau Bapak milih mencoba peruntungan di NTT, di Rote gitu ya. Bapak udah pernah ke sana, pernah juga ke Pulau Rote gitu ya, yang belum pernah di Kalimantan nih gitu. Maka dari itu Bapak pengen eksplor lebih di Kalimantan gitu ya, cari pengalaman baru, cari teman baru gitu ya. Pengen suasana yang baru lah gitu, sehingga ya dibilang tersesat ya mungkin tersesat di jalan yang benar lah ya gitu ya. Oke Pak, menurut dari cerita Bapak nih banyak nih hal yang Bapak alami nih untuk sampai di SMK Maharati ini Pak. Setahu saya dulu dari kakak saya angkatan 1 kan Pak, SMK Maharati ini belum semaju ini Pak. Pastinya dengan majunya SMK ini pasti banyak kontribusi atau campur tangan beberapa pihak nih Pak. Nah, izin bertanya Pak ya, Bapak untuk kontribusi Bapak itu di sini apa aja gitu Pak? Jadi saya penasaran dari SMK Maharati yang dulu sekecil itu dan tidak terlalu menarik dan semenarik ini gitu Pak. Ya. Kontribusi ya, kalau dibilang kontribusi mungkin lebih enak kalau yang menilai itu orang lain gitu ya, tapi oke lah kalau dipaksa gitu ya. Jadi mungkin secara di awal ya, saya termasuk guru di angkatan pertama. Dulu pertama kali SMK Maharati berdiri, saya datang ke sini itu belum ada siswa waktu itu. Jadi saya datang bersama Pak Asep dan juga Pak Joel. Kami 3 orang di sini itu belum ada siswa sama sekali ya. Jadi itulah proses awal ya guru dan juga kepala sekolah yang pertama itu datang ke sini untuk proses persiapan lah berdirinya SMK Maharati, sampai cari siswa, sosialisasi keliling kayak gitu. Dan kalau dibilang kontribusi, alhamdulillah saya ngikutin SMK Maharati dari awal sampai sekarang. Saya diberikan kesempatan ya di beberapa posisi. Dari awal saya pernah di Wakasek kurikulum, saya sempat juga di bendahara operasional sekolah, bendahara asrama juga pernah, dan juga sempat terlibat juga di pembinaan asrama juga pernah, dan terakhir saya dikasih kesempatan lagi di Wakasek kesiswaan. Jadi menurut saya nih banyak hal yang saya alami pengalaman pertama gitu ya, dan mungkin jadi orang pertama juga di beberapa posisi kayak gitu, sehingga harapannya ya entah itu sedikit, saya berharap di posisi-posisi tadi yang pernah saya isi itu adalah manfaat atau kontribusi yang ya mungkin nggak bisa disebutkan satu persatu gitu ya. Dan di posisi-posisi atau hal-hal yang lainnya, termasuk saya juga cukup senang ikut perlombaan gitu ya, dan beberapa kali juga dapat juara gitu ya. Dan alhamdulillah ya selama di SMK Maharati ini, mungkin di 2023 saya dapat beberapa
juara di perlombaan seperti itu. Dan yang terakhir mungkin juga di beberapa agenda event sekolah seperti PPDB yang pertama dulu juga saya sempat jadi PIC, di graduation atau wisuda yang pertama juga sempat jadi PIC juga, dan juga di kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi kalau ditanya kontribusi, ya semoga sedikit banyaknya adalah kontribusi saya di SMK Maharati ini gitu. Oke Pak, terkait kami berdua mendengar cerita Bapak itu banyak ya Pak lika-liku yang dilalui nih untuk SMK Maharati yang bisa sehebat ini gitu Pak. Pastinya setiap guru di sini punya harapan nih Pak. Izin bertanya Pak ya, harapan Bapak untuk Yayasan Bina Harati Pama untuk SMK Maharati kedepannya itu apa? Ya, saya berharap pertama saya terima kasih dulu ya, terima kasih kepada Yayasan Bina Harati Pama yang sudah support ya SMK Maharati ini full lah dari awal sampai saat ini seperti itu. Memang SMK ini masih dalam tahap pengembangan ya, masih banyak yang dibangun, baik itu dari bangunannya, sistemnya, atau hal-hal yang lain ya gitu ya. Dan saya berharap karena Yayasan Bina Harati Pama ini membina juga sekolah-sekolah yang ada di area MCIP gitu. Saya berharap kedepannya lebih banyak lagi sekolah yang dibina, karena saya yakin kualitas pendidikan akan bisa semakin baik lah dengan pembinaan yang intens seperti itu. Dan saya juga sudah melihat lah sedikit banyak progresnya untuk kualitasnya itu bisa lebih baik lagi gitu. Baik nih Pak, sudah lumayan cukup lama kita bertanya jawab. Kita langsung ke sesi tanya jawab yang kedua nih Pak. Jadi kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dari seluruh siswa SMK Maharati nih Pak, yang ingin bertanya kepada Pak Bagus. Mungkin mereka lebih nggak berani nih Pak nanya langsung pada Bapak, mungkin lewat kertas ini akan semuanya terjawab nih Pak. Ya, karena malu-malu mungkin, Iya. ya secari kertas saja. Iya. Baik. Dalam secari Boleh. kertas, minta tolong kesediaan Bapak untuk mengambil kertas dari dalam sini Pak. Boleh milih nih? Ya boleh Pak. Boleh Pak. Oke deh, lihat deh. Izin saya Siapa yang mau membaca. baca? Oh, Risma. Oke. Di tahun berapa Pak Bagus menikah dan apakah sudah memiliki anak dan sudah berapa lama Pak Bagus menikah? Kembali nih. Ini pas banget ya Pas pertanyaannya ya. Ini. Pertanyaan dari 10 TABA Pak. Udah, aduh, siapa ini Aduh, orangnya? jadi. Kelas saya sendiri Pak. Tandain Pak. Iya, mau ditandain ini orangnya kayaknya ya. Oke, jawabannya adalah saya menikah di tahun ini ya, di bulan Juni kemarin, di 19 Juni. Baru berapa bulan? Dihitung sendiri deh, baru berapa hari ya? Ya, doain aja semoga nanti segera dapat Amin. Ya putra atau Allah. putri yang soleh dan solehah gitu ya. Amin. Amin. Oke, kayaknya satu tuh kurang gitu Pak. Gimana kita ambil satu lagi Pak? Boleh deh. Sekarang Feby aja deh yang ambilin deh. Wah, Saya Feby. tanya yang begitu lagi. Izin ngambil Pak. Boleh. Oke. Oke nih Pak. Pertanyaan dari kelas 10 DKP nih Pak. Aduh, kawan saya juga ini. Hai. Apakah boleh pengurus kelas melarang ini dan itu tapi mereka malah melanggarnya? Dan apakah itu adil? Wah. Ini lebih ke curhat Pak, bukan bertanya tentang Pak Bagus tapi lebih ke curhat. Oh gitu ya. Enggak apa-apa ya, masih ada kaitannya lah ya Iya. sama divisi saya. Ya, kita nggak harus jadi orang baik untuk bisa mengingatkan orang lain gitu ya. Jadi mengingatkan kebaikan dulu itu kita nggak harus jadi orang baik dulu gitu. Tapi selayaknya kita mau menasihati orang lain ya, baiknya kita juga bisa jadi seorang teladan gitu. Ya gimana kalau kamu mau ngasih tahu, tapi kamunya sendiri melanggar gitu. Terus lah kamu juga kayak gitu kan nggak enak ya di diri kita sebagai orang yang kalau punya integritas harusnya risih dengan hal tersebut gitu. Sehingga menurut saya ya perlahan lah perbaiki juga dirinya supaya ya kita menegur itu apa yang kita tegur berarti kan menurut diri kita tidak betul itu ya, sehingga kita juga harus baikin diri kita supaya kita juga jalan dengan apa yang kita katakan sehingga kita bisa belajar jadi orang yang berintegritas. Itu sih menurut Bapak sih. Oke.
Oh ya Pak Bagus, Bapak kan guru matematika nih. Bapak suka angka ganjil atau angka genap? Ini apa nih maksudnya nih ya? Iya, saya bertanya. Saya seneng yang ganjil sih ya. Oke, karena Bapak suka yang ganjil, terus pertanyaannya genap, kita akan tambah satu biar Oke. ganjil. Supaya lebih Oke. asik ya. Ini saya ambil Pak ya. Ganjil itu bisa banyak ya. Bisa nanti 5. 3, 5, 7 ya gitu. Lima Pak. Oke, saya izin baca Pak ya. Dari 11 TABA. Kapan tower jadi Pak? Sampai sinyal lancar. Pertanyaannya Sama lagi nih. Aduh, seluruh warga mewakili saya juga dan Febi juga sih Pak. Kayaknya mewakili saya juga itu ya. Iya. Mentang-mentang tadi saya tempat ternyaman tuh di yang ada sinyal ya. Iya, Pak. Sudah lah tower sekarang gitu. Towernya jadi ya kalau bisa dilihat sudah jadi towernya. Sekali Gitu. sebelumnya Pak. Biarpun nggak ada sinyalnya kan gitu ya, belum ada ya. Intinya ya mungkin itu pas pesen tower itu bangun towernya doang tapi sinyalnya ketinggalan. Sabar-sabar aja ditunggu dulu gitu ya. Semoga ya kita berproses lah nanti lebih baik lagi termasuk dari sisi infrastruktur gitu ya. Nah, kebetulan Bapak nih suka angka ganjil kan Pak? Saya suka angka genap Pak. Kita tambah satu lagi Pak. Satu pertanyaan, boleh diambil Pak? Boleh silakan. Oke Pak. Kelas apa nih? Kelas apa coba? Kelas 11 11 TABA. Waduh, 11 TABA lagi. 11 TBA. Oke. Pak, kenapa kelas kami tidak dipindah? Iya, mau dipindah ke planet Mars kayak ini. Atau dipindah ke mana ya? Jadi for your information aja ya, ini memang kelas 12 nih baru berangkat PKL nih gitu ya, sehingga yang awalnya kelas 10 tuh ada di gedung GHI ya, kita pindahkan ke area yang ada di sekolah, sehingga untuk kelas 11 tetap berada di kelasnya masing-masing karena sudah banyak tuh lukisan-lukisan yang pernah kita buat sebelumnya gitu ya. Jadi ya kalian nikmati apa yang sudah kalian mulai dari awal gitu ya. Dan untuk kedepannya nanti juga kita akan ada program juga mungkin untuk ya mempercantik kelas ya, kita buat lagi lah ya program-program yang asik lah, yang menarik lah mungkin di akhir semester kayak gitu. Oke Pak. Cukup nih pertanyaan kelas-kelasnya. Sekarang saya sebagai host sendiri nih Pak, ingin bertanya juga. Nah, boleh dong Pak. Jadi Hostnya- ganjil lagi ya? Iya, ganjil lagi. Oke. Saya sebagai host bertanya nih Pak. Mm-hmm. Mungkin mewakilkan seluruh pertanyaan dari semua lelaki SMK Maharati. Kenapa rambut tuh Pak nggak boleh bebas rapi Pak? Ini kan seperti yang Bapak lihat sendiri nih, rambut saya sendiri nih Pak, mengkilat nih Pak. Gitu ya. Kilau, Pak. Kilau. Kenapa nih Pak? Ya. Kenapa siswa harus seperti itu gitu ya? Kalau dilihat sih kamu lebih ganteng sih. Ya, tapi alasannya bukan itu sebenarnya gitu. Karena kalau dibebaskan, kadangkala standar orang bebas rapi itu kan kita nggak punya standar gitu ya. Sehingga ya bebas rapinya saya dan Feby itu beda gitu. Bebas rapinya Risma beda lagi kayak apa gitu. Sehingga ketika manusia itu sebenarnya punya apa ya, intuisi untuk ketika melihat sesuatu yang rapi itu mereka akan sangat senang, tertarik lah melihat hal yang rapi. Coba saya tanya, kamu lebih senang lihat hal yang sekitarmu itu rapi atau berantakan? Rapi sih Bang. Rapi kan ya? Nah, oleh karena itu kita buat sebuah aturan yang kita tetapkan supaya apa? Supaya bisa mengatur keseluruhan ya. Sehingga tidak ada lagi persepsi yang berbeda. Kalau cuma kita bilang bebas rapi, ya bebas rapi yang kayak apa kan gitu ya. Sehingga kita atur supaya semuanya seragam. Dan dilihat sebagai seorang pelajar itu lebih lebih rapi lah gitu kan. Mungkin kayak gitu ya. Oke. Kalau pertanyaannya kurang menyenangkan ya
nanti bisa ditambah lagi aja pertanyaannya, nggak apa-apa, semua aja nggak apa-apa, semua. Yang dalam kotak paling dalam kotak. Iya Gimana nih? Nama gak Kak Febi? Mungkin Cukup. Ada lagi nggak? Atau dari teman-teman aja yang mau Oke, tanya kayaknya. dari teman-teman nih ada yang ingin Satu, bertanya terakhir atau kali ya. ingin sesuatu dari Pak Bagus gitu? Ayo. Oke, ada. Siapa fans sepak bola Bapak? Waduh. Semua fans sepak bola Bapak. jauh dari topik nih Pak. Iya. Ditendang. Saya ngefans sama siapa gitu ya? Iya, iya. Wah, kalau klub bola saya sukanya Italia ya. Saya fansnya AC Milan. Tahu nggak AC Milan? Tahu Real tahu. Madrid Pak. Real Madrid. Iya, saya juga suka Real Madrid. Oleh karena itu, saya ngefans sama CR7 dong. Ada yang sama nggak? Siapa Pak? Iya. Ronaldo. Ronaldo ya. Hakim Messi. Dan jujur agak bingung aja Pak soal gua ini. Tapi langsung aja ada pertanyaan lagi Kak Febi? Mungkin cukup sekian. Oke. Pertanyaan tadi terkait semua laki-laki sudah terjawab ya. Sudah terjawab. Oke. Nah pemirsa, sekian nih bincang-bincang hangat kita bersama Pak Bagus. Entah penasaran kan untuk belum terjawab, bisa nih masih kelas stay tune di SMK Maharati alias di Maharati TV. Terus tonton ya Maharati TV. Oke nih Pak. Sekarang nih Pak, kan tanya bincang hangat kita nih sudah selesai nih Pak. Sekarang boleh dong kita minta closing speech. Mungkin sedikit Kata-kata motivasi hari ini, gitu, Pak. untuk Oh, iya. seluruh orang yang Pemirsa. pemirsa-pemirsa di luar sana atau untuk warga SMK Maharati juga nih Pak. Saya lagi seneng nih satu quotes ya mungkin ya, tapi saya izin sambil buka ya. Takutnya boleh, saya boleh. mau ngasih quotes tapi saya sendiri Lupa. keliru gitu ya. Ya, ini baru-baru saya ini juga sih saya baca sih di medsos sih. Ya, pola pikirmu itu mempengaruhi ucapanmu. Nah, ucapanmu itu mempengaruhi tindakanmu. Sedangkan tindakanmu itu akan mempengaruhi kebiasaanmu. Dan kebiasaan itu akan menjadi sebuah karakter. Dan karakter tersebut nanti akan mempengaruhi masa depan kita. Sehingga saya berharap kepada semuanya ya yang menonton ini maupun buat Bapak dan juga kita semua, harapannya kita selalu berpikir yang positif, memberikan afirmasi positif kepada diri kita supaya apa? Nanti berpengaruh kepada masa depan kita. Ya, buat semuanya tetap berkarya gitu ya. Tetap belajar karena sesungguhnya orang yang mati itu yang orang yang berhenti belajar gitu ya. Sehingga teruslah kita belajar menuntut ilmu, tidak hanya sekedar ilmu di dunia, tapi kita juga harus menuntut ilmu untuk di kehidupan selanjutnya gitu ya. Jadi perbaiki lagi hubungan kita sama Tuhan dan perbaiki lagi ibadah kita supaya kita selamat, nggak cuma di dunia tapi juga di akhirat. Mungkin itu sih yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf juga kalau ada perkataannya maupun perbuatan Bapak yang sekiranya nggak berkenan di teman-teman semuanya. Saya mewakili di momen ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apapun yang tayang di episode ini menjadi inspirasi dan motivasi kita bersama, terutama nih motivasi dari Pak Bagus tadi. Semoga itu selalu tertanam dalam benak kita dan menjadikan kita seorang yang sukses. Amin. Semoga apapun yang ada dalam episode kali ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk pemirsa sekalian di rumah. Akhir kata dari saya, Febi Limanto dan rekan saya Risma Aulia. beserta dengan segenap kru SMK Maharati pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Inggris, integrity, creativity, and keep be happy with Maharati TV.